Irfan. Puji syukur kepada Tuhan kita bisa sampai di pertemuan malam ini, walaupun dalam situasi liburan, saudara-saudari. Ada 99 device yang saya lihat di sini. Semoga nanti saudara-saudari yang lain bisa hadir, menyusul untuk menikmati persekutuan firman pada malam ini. Baik, untuk memulai persekutuan kita, saya mengajak kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, Engkau adalah Allah, Juru Selamat kami, yang telah menebus kami, dan tidak hanya berhenti sampai di sana, Engkau mau menyelamatkan kami sampai pada puncaknya. Tuhan, apa yang telah Engkau selesaikan di atas kayu salib, bukanlah menjadi satu karya yang hanya menjadi satu sejarah, tetapi Engkau mau melalui Roh-Mu, Engkau mengerjakan keselamatan itu di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau membasuh kami dengan darah-Mu yang mustika, agar telinga kami boleh mendengarkan perkataan-Mu. Tuhan, jernihkanlah pikiran kami, sehingga kami dapat menerima setiap firman-Mu, dan boleh menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, urapilah hamba-Mu, dan kiranya Engkau berbicara dengan leluasa malam ini, Tuhan, melalui hamba-Mu. Tuhan, kami mohon Engkau mengajar kami. Tuhan, bukalah setiap selubung kami, Tuhan, agar kami boleh nampak terang, melihat wahyu, bahkan melihat visi yang Engkau berikan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Kau kuduskan setiap jaringan, device yang kami pergunakan. Di dalam nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Baik, saudari, karena waktu, saya langsung saja, saya izin share screen. Baik, saudari sekalian, kita memasuki jalan maju yang keempat dari seri bedah buku Kehidupan Orang Kristen yang Normal. Saudara-saudari, seperti yang kita telah saksikan di dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, melalui bantuan buku ini, kita dibimbing untuk lebih maju di dalam pengalaman kehidupan Kristiani kita, sehingga kita memiliki satu kehidupan yang normal. Sekali lagi, ini bukanlah satu kehidupan yang aneh, bukanlah satu kehidupan yang spektakuler, tetapi seperti judul bukunya adalah kehidupan orang Kristen yang normal. Karena itu, saudari, ini adalah satu berita, adalah satu bimbingan yang boleh kita ikuti, karena ini semua membukakan firman Tuhan kepada kita. Membuat kita nampak bahwa jalan setahap demi setahap ini sungguh adalah jalan yang telah Tuhan bentangkan kepada kita. Mari kita membaca judulnya bersama-sama, walaupun di dalam kondisi mute. Saya mengajak kita bisa dengan sungguh-sungguh membaca judulnya, kemudian kita membaca ayat yang ada di kanan atas ini. 3, 2, 1. Hidup menurut Roh, jalan maju keempat. Roma pasal 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Amen. Puji Tuhan, saudari. Baik, kita akan melihat, kita mereview sedikit dari pertemuan-pertemuan yang sebelumnya, bahwa di dalam kehidupan kita sebagai manusia, ada dua permasalahan yang telah Kristus selesaikan. Ya. Kita tidak mampu menyelesaikannya. Kita terjebak di dalamnya. Dua masalah ini, yang pertama adalah dosa-dosa kita, dan yang kedua adalah sifat atau tabiat dosa itu sendiri. Dosa-dosa kita, perbuatan-perbuatan dosa kita, semuanya itu menjadi satu catatan yang gelap, yang membuat kita tidak dapat menghampiri Allah. Tetapi syukur kepada Tuhan, ada darah Kristus yang menghapus, mengampuni semua dosa-dosa kita.
Amin, saudari. Ini adalah satu sukacita yang sungguh luar biasa. Ya. Tetapi, kita menyadari juga bahwa walaupun catatan dosa-dosa kita sudah dihapuskan, diri kita ini masih seringkali memiliki sifat dosa, tabiat berbuat dosa. Ya, saudara-saudari, ada pepatah ya dalam bahasa Jawa mengatakan, watuk itu bisa diobati, ya, batuk itu bisa diobati. Ya. Tapi watak itu sangat sulit, ya, orang mengubahnya. Nah, saudari, syukur kepada Tuhan, masalah ini telah dibereskan oleh Kristus melalui salibnya. Dan kita mengakui, saudari, ini adalah di pihak Allah, di pihak Tuhan kita Yesus Kristus yang mengerjakannya. Tidak ada satu sangkut paut apa-apa dengan diri kita. Ini adalah pekerjaan yang telah dirampungkan. Tetapi bagaimana dua hal ini, pemberesan ini bisa menjadi pengalaman kita, bahkan membuat kita menjadi orang Kristen yang normal. Puji syukur pada Tuhan, ada 4 langkah ya, atau 4 syarat menempuh kehidupan orang Kristen yang normal. Yang pertama adalah kita perlu mengetahui. Ini adalah satu pewahyuan, penyingkapan. Selubung itu perlu disingkapkan. Ya, saudari, kalau seseorang masih di dalam kondisi yang buta, tidak nampak terang firman bahwa ada darah Kristus dan salib Kristus, maka dia akan menjadi orang yang kasihan. Karena dia menganggap dengan perbuatannya, dengan amalnya, dengan berbagai macam kebajikannya, dia bisa menjadi orang Kristen yang baik atau yang normal. Lalu tahap yang kedua adalah memandang. Ya. Kita perlu memandang dengan iman, saudari. Ya. Dengan percaya sepenuhnya kepada karya ini. Karya yang telah Tuhan rampungkan. Lalu yang ketiga, kita perlu menjadi orang yang mempersembahkan diri kepada Allah. Ya, kita perlu mempersembahkan diri kita kepada Allah. Memiliki kehidupan mesbah. Ya, kita dengan sukarela mau mengikuti jalan Tuhan. Lalu yang keempat, kita perlu hidup di dalam roh. Amen. Puji Tuhan, saudara-saudari, mengenai poin yang terakhir ini, hidup di dalam roh, Saudara Irfan di minggu yang lalu telah memberikan satu pemberitaan yang baik, yaitu kita perlu mengenal bahwa kita secara objektif, kita sudah berpindah posisi, saudara-saudari. Apa yang bisa membuat kita hidup di dalam roh, apa yang membuat kita bisa hidup dengan normal sebagai orang Kristen, pertama-tama kita perlu lihat satu fakta yang objektif, yaitu kedudukan kita atau posisi kita yang dahulu ada di dalam Adam, sekarang sudah berpindah ke dalam Kristus. Puji syukur kepada Tuhan, ini bukanlah perbuatan kita, saudara-saudari. Ini adalah kasih karunia Allah. Anda dan saya, siapapun kita, entah kita adalah orang yang berkedudukan tinggi ataupun tidak, memiliki harta yang melimpah ataupun biasa saja, tinggal di mana, latar belakang status sosial kita seperti apa, asalkan kita adalah orang yang belum menerima Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita adalah orang-orang berdosa yang ada di dalam Adam. Kita mewarisi segala akibat dari Adam, nenek moyang kita. Upah dosa adalah maut. Nah, tetapi saudara-saudari, ketika kita percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, kita berpindah posisi. Ini adalah satu kabar sukacita,
yaitu kita ada di dalam Kristus. Sama halnya ya dengan bangsa Israel. Ya, dia yang dahulu ada di dalam perbudakan Firaun, tetapi melalui mereka menyeberang Laut Merah, mereka berpindah posisi. Ya. Mereka ada di tempat yang berbeda. Mereka tidak lagi diperbudak oleh Firaun yang melambangkan si jahat. Nah, saudara-saudari, kedudukan ini sangat penting. Karena kalau kita tidak nampak hal ini, maka kita akan menjadi orang Kristen yang tetap diperhamba oleh si iblis, dosa. Kedudukan sangat menentukan, ya. Kedudukan menentukan prestasi. Ya, ini kalau para murid ya mengatakan, ya. Kedudukan itu sangat penting, saudari. Nah, karena itu kita perlu jelas akan perkara secara objektif. Lalu, kita perlu mengenal secara subjektif. Secara subjektif, ini adalah mengacu kepada pengalaman kita. Yang pertama tadi adalah faktanya, kedudukannya. Memang benar, saya sudah ada di dalam Kristus. Tetapi secara subjektif, di dalam tingkah laku kita, perkataan kita, apapun yang kita kerjakan, apakah nampak realitas bahwa kita adalah orang Kristen yang normal? Nah, karena itu, frase yang mewakilinya adalah di dalam daging dan di dalam roh. Baik, kita akan melihat hal ini dengan lebih mendalam pada pemberitaan malam ini, saudari. Baik, saya lanjutkan. Di dalam Roma pasal 6, kita bisa melihat Rasul Paulus telah membentangkan kepada kita bahwa kita adalah orang-orang yang dulunya telah mati bagi dosa. Ya. Saudara-saudari, Anda dan saya, kita adalah orang yang telah mati bagi dosa. Kita perlu memandang ini. Kita perlu percaya kepada fakta ini. Yaitu apa? Kita telah mati bagi dosa. Mengapa kita bisa mati bagi dosa, saudari? Ya, karena ketika Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, Dia sudah mati menggantikan kita. Ketika kita memandang Tuhan Yesus yang mati tersalib, ya, percaya pada karya penebusannya dengan iman, sebenarnya saudari kita telah menerima kematiannya adalah kematian kita. Kematian bagi dosa. Nah, hasilnya ini adalah mengacu kepada tujuan Allah. Mengapa Allah mengerjakan penebusan ini? Bukan hanya untuk mati bagi kita, sehingga kita lepas dari kuasa dosa, tetapi supaya kita hidup bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Inilah tujuan hidup kita, saudara-saudari. Hidup kita adalah bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Karena itu Rasul Paulus di dalam pasal ini penuh dengan ucapan syukur kepada Allah. Dia memberikan satu perbandingan bagaimana hidup kita yang dahulu memang adalah hamba dosa. Kita tidak perlu berusaha untuk menaati dosa, kemauan dosa. Karena kita adalah hamba dosa. Kita menaati, ya, Tuhan kita. Tetapi sekarang kita dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kita. Yaitu pengajaran Kristus. Yang hari ini adalah roh di dalam diri kita. Bahkan, Rasul Paulus mengatakan kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Saudari, sungguh kita patut bersyukur akan perkara ini. Nah, tetapi saudara-saudari, banyak orang Kristen yang
tidak mengenal dengan jelas mengenai Roma pasal 7. Ya, kebanyakan. Ya. Tapi puji syukur pada Tuhan, ada Roma pasal 7. Sepertinya Roma pasal 6 sudah menjadi satu titik puncak pengalaman kita. Kita sudah lepas dari kuasa dosa, menjadi hamba kebenaran, hidup kita bagi Allah, kita bisa bersorak puji Tuhan. Tetapi Roma pasal 7 sebenarnya adalah satu catatan bagaimana kehidupan seorang Kristen yang memang sudah diselamatkan, sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat, sudah menerima kelahiran kembali. Ya, tentunya ini adalah Anda dan saya yang malam ini hadir. Mungkin ada beberapa yang belum. Ya, semoga Anda bisa segera menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat Anda. Tetapi bagi Anda yang sudah, Rasul Paulus memberikan satu catatan pengalamannya. Bagaimana dia menjadi orang Kristen, tetapi justru malah sering mengalami kegagalan demi kegagalan. Baik, di dalam ayat ini, saudara-saudari, saya ambil satu contoh di ayat 18 dan 19. Rasul Paulus mengungkapkan bahwa dia tahu di dalam dirinya, yaitu di dalam dagingnya, tidak ada sesuatu yang baik. Artinya, memang dia sudah menjadi orang Kristen, tetapi dia masih memberikan satu kesempatan, atau dia masih mencoba melakukan perbuatan-perbuatan yang baik melalui bersandar kepada kekuatan dagingnya. Dia melanjutkan, sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi di dalam diri Rasul Paulus, dia telah mengalami satu pertentangan yang hebat. Di dalam dirinya ada satu tekad, ada satu kehendak untuk berbuat baik. Tetapi dia bertemu dengan satu perlawanan. Yaitu ketika dia ingin melakukannya, dia ingin menerapkannya, kehendak itu yang dia inginkan, dia terhalang. Justru malah apa yang jahat yang dia perbuat. Saudara-saudari, apakah ini menjadi pengalaman Anda? Ini adalah pengalaman saya juga, saudari. Jika ya, maka kita di dalam nasib yang sama, saudari. Kita di dalam kondisi yang sama dengan Rasul Paulus pada saat itu. Dan puji Tuhan, boleh ada pemberitaan yang mengupas mengenai poin ini, saudari. Saya lanjutkan. Dia menjabarkan lebih lanjut bahwa di dalam batinnya dia suka akan hukum Allah. Baik, kita temukan di sini ada kata hukum Allah. Apakah itu hukum Allah? Hukum Allah tak lain adalah hukum Taurat itu sendiri. Hukum yang ada di luar kita. Hukum yang ada untuk meminta kita melakukan sesuatu. Banyak sekali ya tuntutan hukum Taurat dan ketentuannya. Kita ambil contoh dari 10 perintah itu. Ya, misalkan jangan mengingini milik sesamamu. Kita suka dengan hukum ini, saudari. Dan kita merasa itu adalah hal yang baik. Jangan mengingini milik sesamamu. Tetapi Rasul Paulus melanjutkan, sepertinya ya, bukan sepertinya lagi, yang memang kenyataannya, saudari. Di dalam anggota-anggota tubuhku, tubuh kita, aku melihat hukum lain. Hukum lain, saudari, yang berjuang melawan hukum akal budiku. Baik, kita berhenti di sini dulu. Ada hukum yang lain di dalam tubuh kita.
Ya, kita simpan dulu ya. Jadi ada pertama hukum Allah yang di luar kita. Lalu yang kedua kita menemukan hukum lain. Hukum lain ini ada di dalam tubuh kita, yaitu tubuh kita, darah dan daging ini. Yang berjuang melawan hukum yang ketiga, yaitu hukum akal budiku. Hukum yang ada di dalam akal budi kita, di dalam pikiran kita, di dalam jiwa kita. Jadi kita ada 3 hukum ya, saudari di sini, yaitu hukum Allah di luar kita, hukum lain yang berjuang melawan yang kedua, dan hukum akal budi yang ketiga di dalam pikiran kita. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuh. Maka jelaslah, saudari, hukum yang tadi disebutkan ada di dalam anggota-anggota tubuh kita adalah hukum dosa. Jadi saya ulang ya, saudari, ada hukum Allah di luar kita, yang pertama, lalu ada hukum dosa di dalam tubuh kita, dan yang ketiga adalah ada hukum lain. Ya, ada hukum akal budi ya, yang ada di dalam pikiran kita. Saudara-saudari, hukum Allah tidaklah ada masalah, karena hukum ini berasal dari Allah, kudus adanya, memberikan perintah-perintah yang sangat baik dan mulia. Asalkan kita bisa menempuh hukum-hukum ini, pasti kita menjadi orang yang baik, saudari, ya. Tetapi sayang sekali, Rasul Paulus menemukan hukum yang lain, yaitu hukum dosa di dalam anggota-anggota tubuhnya. Ketika dia dengan hukum akal budinya, dia dengan tekadnya, dia ingin melaksanakan hukum Allah yang di luar, wah, langsung, saudari ya, hukum dosa itu langsung menyerang. Ya. Hukum dosa ini langsung melawan, saudari. Sehingga apa? Rasul Paulus bukannya menang, hukum akal budinya kalah. Dia ditawan, saudara-saudari. Dia dikalahkan. Siapakah yang punya pengalaman ini, saudari? Saya angkat tangan duluan, ya. Karena saya adalah orang yang juga bolak-balik dikalahkan oleh hukum dosa yang ada di dalam tubuh daging saya. Karena itu Rasul Paulus memberikan satu kesimpulan yang sangat menyedihkan, saudara-saudari. Yaitu dia mengatakan, aku manusia celaka. Ya, saudari, Rasul Paulus pada satu titik, dia mengalami kekecewaan yang hebat. Kalau tidak, mengapa dia mengatakan demikian? Dia mengatakan, aku manusia celaka. Celaka, saudari. Kalau sudah berkata hal ini, artinya sudah hopeless, nggak ada harapan. Tapi, saudara-saudari, syukur pada Tuhan. Roma 7 ayat 24 disambung dengan perkataan yang sangat jujur, ya, apa adanya. Rasul Paulus berkata, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Ya, saudari, memang kita kecewa terhadap diri kita karena gagal. Ini adalah hal yang lumrah, wajar, saudara-saudari. Tetapi kalau kita hanya berhenti sampai di sana, maka kita tidak menemui satu pengharapan. Puji Tuhan untuk teladan Rasul Paulus, saudara-saudari. Dia berkata, siapakah? Oh, dia berseru hal ini, dia meminta pertolongan. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Amen. Mari kita melanjutkan, saudari. Ya, sebelum kita menjawab siapa yang akan menyelamatkan Rasul Paulus dan menyelamatkan kita semua, mari kita mengenal hukum Allah terlebih dulu.
Apakah ada yang salah dengan hukum Allah, ya? Jadi Rasul Paulus mencoba menaatinya, Rasul Paulus mencoba untuk mengerjakannya. Mari kita mengenal hukum Allah ini atau hukum Taurat itu. Paulus berkata bahwa hukum Taurat itu kudus. Haleluya, saudari. Hukum ini berasal dari Allah. Perintahnya kudus, benar, baik adanya. Ya. Justru, wah, ini Rasul Paulus mengungkapkan ya pengalamannya. Oleh hukum Taurat, aku telah mengenal dosa. Karena aku juga tidak tahu apa itu keinginan. Ya, seperti tadi contohnya. Kalau hukum Taurat tidak mengatakan jangan mengingini. Ya, kalau orang ya lewat dengan handphone terbaru, kita lihat apakah tidak ada sedikit rasa mengingini, saudara-saudara. Mereka dengan mungkin mobil yang terbaru lewat di depan rumah kita. Saudari, apakah kita tidak ada rasa sedikit pun mengingininya? Barang milik orang lain, siapapun yang mungkin menjadi milik orang lain, ya, ada begitu banyak kasus ya, perceraian, perselingkuhan. Mengapa, saudara-saudari? Karena ada dosa mengingini. Tetapi itu tidak akan terekspos kalau tidak ada hukum yang mengatakan jangan mengingini. Sungguh, saudara-saudari, hukum Taurat, hukum Allah adalah kudus. Tidak ada masalah pada hukum Allah. Tetapi tujuan hukum Allah itu diberikan, kita bisa lihat dari ayat ini, yaitu justru oleh hukum Taurat itu, aku telah mengenal dosa. Ya, saudari, ada satu ilustrasi yang bagus juga di buku itu. Ya, saya tidak menjelaskan secara panjang lebar, tapi ilustrasinya sangat baik, saudari. Ada seorang ya pembantu ya di satu rumah tangga. Pembantu ini ya ketika kenyataannya pembantu ini adalah punya sikap yang malas, punya sikap yang sembrono, ya. Tetapi keadaan ini, malas, sembrono dan lain sebagainya, itu tidak akan terekspos kalau tidak ada perintah dari tuan. Misalkan tuannya mengatakan, ya pergilah, ya, belilah 5 kg beras, ya, ini uangnya. Waktu jalan, dia sudah menjatuhkan uang. Atau waktu dia pergi beli beras, ya, dia tidak hati-hati. Berasnya tumpah di jalan. Dan banyak hal lain. Ini hanyalah sekedar ilustrasi, saudara. Jadi perintah tuannya itu mengekspos keadaan hamba ini, pembantu ini. Saudara-saudari, ini adalah satu ilustrasi yang membuat saya juga diterangi oleh Tuhan. Tuhan, jika tidak ada hukum Allah, maka saya tidak akan mengenal diri saya demikian bobroknya, demikian rusaknya. Saudara-saudari, puji syukur ada hukum ini. Hukum Allah yang mengekspos kita. Sama seperti halnya orang sakit, ya, saudari. Kalau dia tidak ada pengecekan, misalkan diminta melakukan ini dan itu, ya, tidak bisa melakukannya. Berarti ada yang salah, ada bagian organnya yang sakit. Ya. Saudari, ini adalah satu hal yang sehat, satu hal yang baik mengawali pembahasan kita lebih dalam. Baik, karena waktu saya lanjutkan. Dan lebih jelas lagi di ayat-ayat ini, saudari. Hukum Taurat itu ada, ditambahkan. Ya, kita tahu ya, hukum Taurat itu bukan ada waktu pertama kali manusia diciptakan. Manusia diciptakan di Taman Eden, Allah tidak memberikan hukum Taurat, 10 perintah, tidak, saudari. Allah hanya meminta manusia, ya,
Dia berada di taman itu, mengelola taman itu, makan-makan, buah dari pohon kehidupan dan semua pohon yang ada dalam taman itu, tapi jangan makan buah pohon pengetahuan baik dan jahat. Sungguh sangat sederhana. Tetapi hukum Taurat diberikan sewaktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Ya, supaya apa, saudara-saudari? Supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Wow, apakah ini benar ya? Benar, saudara-saudari. Mungkin ketika kita membacanya, kita kaget. Hukum kok malah membuat pelanggaran menjadi semakin banyak. Ya betul, saudara ya. Ada satu perkataan mengatakan ya, hukum itu untuk dilanggar. Ya, mengekspos ya orang yang mencoba untuk mengerjakan. Tetapi syukur pada hikmat Allah, saudari. Makin diekspos, makin diterangi, makin dilucuti. Kita ini sebenarnya sedang dituntun oleh hukum Taurat itu kepada Kristus. Kita nggak tahu harus bagaimana, maka hukum Taurat ini membimbing kita kepada penyelamat kita, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudari ya, untuk hukum. Nah, tetapi di dalam Roma pasal 6 ayat 14, ya dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Wah, gimana caranya? Ya, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Wah, mungkin kita masih bingung bagaimana ini bisa terjadi. Tidak berada di bawah hukum Taurat. Artinya hukum Taurat itu negatif ya, lalu disingkirkan oleh Allah. Tidak, saudara-saudari. Artinya hidup kita tidak lagi di bawah pengawasan hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Kasih karunia ini ya tak lain adalah Allah itu sendiri yang menjadi kenikmatan bagi kita. Jadi saudari, bagaimana kita bisa lepas dari dosa? Bukan berada di bawah hukum Taurat caranya, tetapi di bawah kenikmatan akan Allah. Melalui menikmati Allah, menikmati firman-Nya, menjamah Dia, bersekutu dengan Dia, melekat dengan Dia, seperti ranting pada pokok anggur, menyesap, menikmati saja. Jadi, Rasul Paulus membuat kita nampak bahwa kita sudah beralih sumbernya. Dulu kita dengan kekuatan daging kita untuk melaksanakan hukum Taurat. Tapi akhirnya justru kita dikuasai oleh dosa. Tetapi bagaimana caranya lepas? Kita perlu beralih sumbernya. Sumber kita, sandaran kita, bukan lagi melakukan hukum Taurat, tetapi menikmati kasih karunia. Amen. Saudara-saudari, semoga kita makin jelas bahwa Allah telah mengutus putranya bukan menjadi tokoh agama, memberikan hukum lagi buat kita, menyusahkan hidup kita lagi, ya. Dia bukanlah seorang guru besar agama yang meletakkan hukum-hukum lebih banyak pada kita untuk kita taati secara luaran. Karena dia tahu kita tidak bisa, saudari. Karena itulah dia mati menggantikan kita, menjadi roh, tinggal di dalam kita, menjadi kekuatan kita, menjadi sumber kita, menjadi kasih karunia bagi kita. Ya, saudari. Dan kita akan lanjutkan. Ya. Ada satu fakta yang kita perlu jelas, bahwa hari ini, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus, Dia telah mati bagi kita. Sehingga apa, saudari? Roma pasal 7 ayat 4 mengatakan, kamu juga telah mati. Anda sekalian, saudari, kita semua telah mati. Telah mati bagi hukum Taurat melalui tubuh Kristus.
Mohon maaf, saya tidak bisa banyak waktu mengupas, tapi saudari bisa membaca Roma pasal 7 dengan cermat, saudari. Di sana Rasul Paulus mengisahkan hubungan kita dengan hukum Taurat. Seperti kita memiliki seorang suami. Ya. Misalkan ya, seorang perempuan. Ya, saya seorang perempuan, saya menikah dengan seseorang laki-laki, ya. Nah, saya harus tunduk kepada suami saya. Nah, saudari, gambaran hukum Taurat dengan manusia yang berdosa adalah hubungan suami dan istri. Ketika kita berada di dalam perbudakan dosa, ya, kita harus, ya, saudari, menempuh satu kehidupan yang taat kepada hukum itu, hukum Allah itu, hukum Taurat itu. Kita ada di bawah perhambaan hukum Taurat itu. Ya. Allah telah mengaturnya demikian. Ya. Supaya Pak Saudari, ya, kita tidak menjadi orang yang liar. Tetapi kita menyadari, saudari, sebagai seorang berdosa yang diwakili oleh perempuan itu, seorang istri itu, suaminya ini perfeksionis, ya. Hukum Taurat ini perfeksionis, adil benar, minta ini, minta itu, melakukan ini, melakukan itu. Dan diumpamakan istri ini mencoba untuk mengerjakannya, saudari, mencoba untuk mematuhinya. Minta ini, minta itu, dicoba untuk mematuhinya. Tetapi nyata, saudari, bahwa tidak sanggup. Kita, orang dosa yang diwakili oleh perempuan itu, wanita itu, tidak sanggup, saudari. Nah, karena itu bagaimana kita bisa diselamatkan dari keadaan ini? Ya, harus ada yang namanya kematian. Karena kematian membuat kita tercerai, ya, terputus hubungannya dengan suami kita yang lama, yaitu hukum Taurat. Supaya apa, saudari? Kita boleh menikah kembali dengan suami yang baru, yaitu Kristus. Ya, ini sangat dalam ya, saudari, perkataan ini, perumpamaan ini. Tapi inilah yang mengisahkan hubungan kita dengan hukum Taurat seperti itu, saudari. Dan tidak ada yang bisa melepaskan kita dari tuntutan hukum Taurat selain daripada kematian. Nah, kematian ini telah digenapkan melalui Tuhan Yesus mati, yaitu melalui tubuh Kristus yang telah tersalib bagi kita. Di dalam ketersalipannya bukan hanya dosa yang dibereskan, tetapi hubungan kita dengan hukum Taurat juga telah diakhiri. Baik, mari kita melihat dari gambar ini, saudara-saudari. Kita tahu ya, ayat di Matius pasal 27, bahwa ketika Yesus di atas kayu salib, dia berseru dengan suara yang nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Dan pada saat itu juga, tabir bait suci yang ada di dalam bait Allah, bait suci, tabirnya itu begitu tebal, saudara-saudara, begitu tinggi, terbelah dua, dari atas sampai ke bawah. Ya, bukan dari bawah ke atas. Kalau dari bawah ke atas, bisa saja itu perbuatan manusia. Tapi yang ada adalah dari atas ke bawah. Ketika Yesus mati, tirai bait suci terbelah dua. Saudara-saudari, apakah ini? Di dalam Ibrani 10 ayat 10 dikatakan bahwa ini adalah melalui persembahan tubuh Yesus Kristus. Karena kehendaknya, inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kita telah dikuduskan menjadi milik Allah. Kita telah beroleh jalan masuk menghampiri Allah. Karena tirai bait suci ini melambangkan pemisah antara Allah dan manusia. Sehingga manusia tidak dapat langsung datang ke hadirat Allah.
tapi syukur kepada Tuhan. Tubuh Tuhan yang adalah melambangkan tirai bait suci yang terbelah di atas kayu salib, yang telah mati bagi kita, telah membuka satu akses, satu jalan yang baru dan hidup, supaya kita dapat berhampir kepada Allah. Saudara-saudari, Dia telah menggenapkan seluruh perintah hukum Taurat. Dia telah memutus hubungan kita dengan hukum Taurat, supaya hidup kita tidak berada di bawah perhambaan hukum Taurat lagi. Bukan hidup di bawah pengawasan hukum Taurat lagi, tetapi supaya kita boleh bersatu dengan Allah, saudara. Bersatu dengan Kristus, menjadi satu roh dengan Dia. Saudara-saudari, kita perlu memproklamirkan hal ini, bahwa Anda dan saya punya status yang baru. Kita adalah pasangan Kristus. Amen, saudara ya. Seorang pasangan, seorang istri ya, dia disatukan dengan mempelai laki-laki menjadi satu. Kita menyandang namanya. Kita mendapatkan apa yang telah Dia capai. Kita mewarisi kekayaan ilahi. Kita mewarisi sifat ilahi. Karena kita adalah pasangannya, saudara. Kapan kita menjadi pasangannya? Ya, sewaktu kita percaya kepadanya. Kita dibaptis. Kita menjadi satu dengan Dia, saudara. Kita telah menjadi satu roh dengan Dia. Ya, saudari, puji Tuhan atas kabar sukacita ini, saudari. Nah, apa yang menjadi hasilnya? Apakah ini hanya sekedar sudah saya percaya dan dibaptis? Oke, saya sudah menjadi satu dengan Kristus. Puji Tuhan, saya sudah menjadi pasangan Kristus. Apakah sudah selesai, saudari? Nah, kita perlu melihat hasilnya. Ya, pada keadaan pada aspek yang negatif, maksud saya, kita memang mati bagi hukum Taurat. Kita sudah tidak ada hubungannya lagi dengan hukum Taurat. Melalui tubuh Kristus yang telah tersalib. Kita tidak ada lagi hubungan apa-apa dengan hukum Taurat. Tapi, saudari, ada aspek yang positif. Kita menjadi milik orang lain. Wow, sungguh sukacita, saudari. Roma pasal 7 ayat 4 mengatakan perpindahan kepemilikan. Kita telah menjadi milik orang lain melalui penebusan Kristus. Kita menjadi milik Dia. Kita telah dibangkitkan bersama dengan Dia. Menjadi ciptaan yang baru. Kita adalah milik Kristus. Kita adalah pasangan. Nah, maka kita tiba pada hasilnya. Hasilnya dari kita bersatu dengan Kristus adalah supaya kita bisa berbuah bagi Allah. Saudara-saudari, nasib kita, kesatuan kita dengan Kristus, dengan Allah itu sendiri, yaitu kita bisa berbuah baginya, berbuah memuliakan Dia. Dengan satu dengan hukum Taurat, berada di bawah pengawasan hukum Taurat, kita gagal terus. Gagal total. Ya. Tetapi di dalam kesatuan dengan Kristus, kita bisa berbuah bagi Allah. Tentu ini adalah buah-buah roh. Ya, adalah ekspresi Kristus. Kita bisa menampilkan Allah. Kita bisa memuliakan Allah. Kenapa, saudari? Karena kita bersatu dengan Kristus. Kita seperti ranting pokok anggur, satu dengan Dia. Menyesap kelimpahan sari-sarinya. Ya, sehingga kita bisa berbuah. Jadi buah yang kedua juga adalah menyelamatkan jiwa. Membawa orang menikmati Allah. Membawa orang bisa berjumpa dengan Allah. Ini adalah hasil dari kita satu dengan Kristus. Jadi, saudari, orang Kristen yang normal bukanlah orang Kristen KTP yang memang ada identitas beragama Kristen. Tapi orang Kristen yang normal, kita bisa menarik satu jawaban
yaitu kita perlu bersatu dengan Kristus. Kita berbuah bagi Allah, memuaskan diri Allah. Berbuah bagi Allah ini, ya saudari, berbeda dengan melakukan daya upaya supaya kita bisa baik, kudus. Saudara-saudari, ada satu kisah yang sangat menarik ya, di buku ini juga dijelaskan sangat baik. Ketika seorang pasangan suami istri, ya, dia begitu stres, dia begitu frustasi karena anaknya ini tidak bisa dihandle, ya. Wah, mungkin sangat aktif ya, atau sangat hiperaktif ya, saudari. Lalu dia berkata kepada hamba Tuhan, kalau tidak salah kepada saudara Watchmeni dari penulis buku ini, mohon doakan saya, saudara ini. Mohon doakan kami, karena selama beberapa minggu ini kami gagal menjadi orang tua. Memarahi anaknya, mungkin mencaci maki anaknya, karena mereka nggak sabar pada anaknya ini, saudari. Mungkin ini juga adalah pengalaman kita. Mohon doakan kami, saudara nih. Lalu saudara Watchmeni berkata, wah, saya nggak bisa berdoa bagi Anda. Mohon maaf, saya nggak bisa. Kaget ya mereka ya. Biasanya kan hamba Tuhan dipanggil untuk mendoakan ya, saudari, masalah-masalah ya, supaya pasangan suami istri bisa rukun, bisa ada kesabaran, bisa ada kasih, kelemah lembutan, dan lain sebagainya. Saudara ini menjawab ya, Anda tidak perlu kesabaran. Yang Anda perlukan adalah Kristus. Wah, saudari, mereka mungkin kaget ya dengan jawaban itu. Saudara-saudari, ketika kita butuh kesabaran, sebenarnya siapa kesabaran yang sejati? Kristus. Sebagai suami, mengasihi istri ya, seharusnya. Tapi nggak mampu. Marah-marah, emosi tiap hari. Siapakah kasih yang sejati? Kristus. Kristus adalah paket yang lengkap untuk menjawab semua keperluan kita. Hayat Allah, hayat Kristus ini sudah diberikan kepada kita. Hayat yang bangkit, hayat yang sudah mengalahkan maut, hayat yang sudah diuji selama kehidupan Tuhan Yesus di bumi, menang atas segala pencobaan. Hayat yang sama ini, melalui kematian dan kebangkitan Kristus, diberikan kepada kita. Kita bisa berbuah bagi Allah. Haleluya. Sungguh ini adalah satu Injil yang sempurna. Membuat kita orang yang berdosa bisa menjadi orang Kristen. Bahkan orang Kristen yang berbuah bagi Allah. Amin. Tuhan, saudari. Karena itulah di dalam pasal yang ke-8 ayat 1 dan 2. Menutup pasal 7 ada pasal 8. Rasul Paulus mengatakan, mohon maaf, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Haleluya, saudari, tidak ada penghukuman. Di sisi Allah sudah beres, tidak ada penghukuman. Tapi kadang di sisi kita masih ada yang namanya tuduhan-tuduhan. Jadi penghukuman ini mengacu pada dua hal. Pada aspek Allah, Allah sudah tidak lagi menggubris dosa-dosa kita. Sudah mengampuni karena kematian Kristus, karena penebusan Kristus. Sudah beres. Tetapi kadang di dalam pengalaman kita bahkan sering, saudari, penghukuman ini adalah serangan musuh yang terus apa? Menyudutkan kita. Hei Hansen, ingat ya, tadi jam 18.00. Wah, kamu misalkan ya, saudari ya, sedang bertengkar dengan istri. Iblis licik, saudari, mengungkit apa yang telah terjadi di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Hei, ingat, tadi sebelum kamu ikut Bible study, ada tontonan apa yang kamu lihat? Misalkan ya, saudari. Oh, puji Tuhan, saudari. Hanya dari kesatuan kita dengan Kristus,
kita juga bisa terlepas dari penghukuman atau tuduhan di dalam diri kita sendiri. Puji Tuhan, saudari. Karena apa, saudari? Alasannya adalah ada hukum yang lain. Tadi kita telah membahas 3 hukum ya, saudari. Nanti coba kita bisa review kembali, ya. Ada hukum Allah, hukum Taurat di luar. Yang pertama, ada hukum akal budi di dalam pikiran kita yang mencoba melaksanakan hukum Allah itu. Yang ketiga, ada hukum dosa di dalam tubuh daging kita. Saudari, jika hanya 3 hukum ini, maka hidup kita disimpulkan dengan perkataan Paulus adalah manusia celaka. Sudah nggak ada pengharapan. Tetapi syukur pada Tuhan. Ada hukum yang keempat, saudari. Ada hukum di atas segala hukum, yaitu hukum roh hayat. Wah, saudari, hukum roh hayat ini diinstalkan ke dalam kita, dipasang ke dalam kita, orang yang percaya. Dan hukum roh hayat ini telah memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Hukum dosa dan hukum maut ini sebenarnya satu hukum. Hukum dosa dan maut. Saudara-saudari, bagaimana kita bisa lepas dari hukum dosa? Rongrongan hawa nafsu daging. Bagaimana kita bisa lepas dari hukum dosa dan maut? Ada efeknya maut, saudari. Apa ini? Kelemahan dalam melakukan hukum Allah. Hukum dosa itu mengacu pada keaktifan kita terhadap hal-hal berdosa. Kalau diminta untuk nonton acara kesukaan kita, wah, saudari, nggak usah disuruh. Hukum dosa itu langsung merespon, langsung setuju. Hukum maut, apa itu, saudari? Ya, ada kuasa maut yang membuat kita ngantuk baca Alkitab, yang membuat kita tidak bisa tahan di dalam berdoa, walaupun mungkin berapa menit saja. Oh, hukum roh hayat telah memerdekakan kita. Amin, saudari. Moga pulang atau selesai dari Bible study ini kita boleh terus-menerus memproklamirkan 2 ayat ini, saudari ya. Amin, puji Tuhan. Maka aplikasi kita bagaimana? Saya menyimpulkan aplikasinya adalah dengan 2 hal, saudari. Di dalam Matius pasal 6, ketika membicarakan mengenai kekhawatiran. Kekhawatiran ini juga akibat dari hukum dosa dan maut kan ya, saudari ya. Tuhan kan perintahkan jangan khawatir. Tuhan berkata jangan khawatir. Pandanglah burung-burung, perhatikanlah bunga bakung di padang. Artinya apa, saudari? Memandang kepada hayat. Kepada hayat. Burung-burung bisa terbang. Tidak perlu menabur, tidak perlu menanam, diberi makan. Karena hayatnya. Ya, hayatnya mereka memang adalah hayat yang demikian. Burung-burung, lalu bunga bakung di padang. Tidak didandani, tidak khawatir akan pakaiannya. Karena hayat mereka adalah hayat yang demikian. Tapi kalau hayat kita sebagai orang dosa, ya isinya cuma apa? Keluhan, kekhawatiran. Sudah lumrah, saudara. Setiap hayat ada hukumnya. Tapi ada hukum baru di dalam kita. Dan kita diminta untuk memperhatikannya. Kita mengarahkan diri kepada hukum yang baru ini. Alias kita berpaling kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang ada sebagai roh di dalam kita. Berkontak dengan Dia. Oh, berdoa dengan Dia. Bersatu dengan Dia. Sebelum kita berangkat bekerja. Sebelum kita, ibu-ibu, memasak. Saat kita menyetir mobil. Saat kita mengurus anak kita. Perhatikan hukum ini. Berkontak dengan Dia. Tuhan, aku nggak bisa berangkat ke kantor tanpa Engkau. Tuhan, aku tidak bisa memasak tanpa Engkau. Mungkin masakannya sudah enak ya, saudari. Tetapi supaya kita tetap berada di dalam Kristus dan menghasilkan buah-buah roh. Supaya melalui kita masak, ya, kita tetap bisa menampilkan Allah. Ya, saudari, nggak apa-apa. Walaupun kita mungkin masaknya gosong ya, saudari ya. Tapi asalkan di dalam roh ya, saudari ya. Asalkan kita tinggal di dalam hukum ini, ya.
kita akan menikmati persekutuan dengan Allah. Ya. Tapi pastinya juga diselamatkan dari kecerobohan tentunya ya, saudari. Amin. Ini yang pertama. Lalu aplikasi yang kedua adalah hidup kita menurut Roh. Ya, ayatnya tercantum di sana bahwa hidup kita tidak lagi hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Menurut Roh artinya, hidup menurut Roh. Di sini dimulai dengan kata hidup. Artinya ini adalah bukan satu pekerjaan yang dipaksakan. Bukan seperti kita masuk kantor ada jamnya. Tapi hidup, saudari. Kehidupan. 1 kali 24 jam. 7 kali dalam seminggu. 365 hari dalam setahun. Hidup menurut Roh. Non-stop, saudara-saudari. Kalau pertemuan ibadah, mungkin bisa ada jamnya. Hidup menurut Roh tidak dibatasi jam, saudari. Tidak dibatasi oleh lokasi kita di mana. Bukan setelah pulang dari tempat ibadah kita hidup lagi menurut daging. No, saudari. Hidup, penghidupan. Amin. Yang kedua, menurut. Artinya adalah satu ketaatan. Tuhan kita bukan lagi diri kita, tetapi Roh Allah. Roh yang berhuni di dalam kita. Dengarkanlah dia. Taati dia. Hidup menurut dia. Amin, saudari. Kesimpulannya, saudari, melalui pekerjaan Roh Kudus ini, ya, kita bisa hidup menurut Roh. Amen. Mohon maaf, ini terbalik ya, saudari. Jadi yang pertama, melalui pekerjaan Yesus Kristus di atas kayu salib, dia sudah membereskan dosa, sifat dosa kita secara objektif. Secara posisi sudah beres. Tetapi, saudari, kita perlu pekerjaan Roh Kudus sekarang di dalam kita. Supaya kita punya pengalaman yang subjektif. Kalau seseorang tidak mengenal ada Roh Kudus di dalam batinnya, sedang bekerja, maka kita tidak bisa menjadi orang Kristen yang normal, saudara-saudara. Puji syukur pada Tuhan. Saya sampai di sini. Mari kita bersatu di dalam doa, saudari, sebelum kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berita malam ini. Kami sungguh menyadari di dalam daging kami tidak ada sesuatu yang baik. Melakukan yang baik ada. Ingin melakukan yang baik ada. Tapi wujudnya, nyatanya gagal. Tuhan, syukur padamu atas hukum roh hayat yang telah Engkau berikan tinggal di dalam kami. Kami perlu memperhatikannya. Hidup menurut roh. Hidup dipimpin oleh hukum ini. Tuhan, rahmati kami. Oh Tuhan, bukan dengan perbuatan dan usaha kami, tetapi melalui kami hidup bersandar kepadamu saja. Bawa kami terus maju di dalam pengalaman yang ini. Terpujilah namamu Tuhan. Amin. Baik, saya sampai di sini. Saya kembali serahkan kepada Saudara Irfan. Terima kasih. Amin. Baik, puji Tuhan. Terima kasih Saudara Hansen untuk firman-Nya yang sungguh menyegarkan, menguatkan kita semua. Kita ada hukum roh hayat. Kita mau biarkan hukum roh hayat ini bekerja dengan kuat di atas diri kita. Kita mau hidup menurut roh. Baik, saudara-saudari, ada beberapa pertanyaan yang masuk. Ya, saya akan coba bacakan. Nanti kemudian boleh saudara-saudari menambahkan memberi jawaban. Oke, pertanyaan pertama adalah di dalam Roma pasal 8 ayat 4, hukum Taurat digenapi. Bukankah Tuhan Yesus telah menghapus hukum Taurat yang adalah suami yang telah mati di kayu salib? Nah, mungkin Saudara Hansen atau Saudara Kenny mau jawab? Iya, baik, saudara-saudari. Apakah suara saya sudah jelas atau masih ada? Jelas sih, cuman memang agak-agak Oke. Tes ya. Baik, saudari, saya menjawab.
di dalam pernyataan tadi, betul saudari, memang hukum Taurat itu ya ada dikatakan ya bahwa hukum Taurat itu dihapuskan. Tetapi apanya saudari yang dihapuskan? Hukum Taurat itu terdiri dari perintah-perintah hukum Taurat dan juga ada ketentuan-ketentuan tambahan-tambahannya ya. Seperti halnya ada mempersembahkan kurban, ya, hari Sabat, ya, praktek-praktek yang lain saudari, tata cara yang lain. Nah, yang dihapuskan karena Kristus telah datang sebagai penggenapannya. Misalkan ya mempersembahkan kurban. Sekarang kita tidak lagi mempersembahkan hewan kurban kan, saudari? Mengapa? Karena Kristus sebagai penggenapannya. Jadi ketentuan-ketentuan secara praktek keluaran sudah digenapkan, alias ya sudah tidak lagi kita kerjakan lagi hari Sabat misalkan, ya. Menyendiri di rumah, ya tidak keluar kemana-mana, ya karena Sabat yang sejati adalah Kristus. Tetapi secara moralitas, hukum Taurat ini bukan tidak dihapus, ya bukan saja tidak dihapus, sama sekali tidak dihapus secara moral. Ya jangan membunuh, jangan mengingini, itu tidak dihapus, saudari. Karena kalau dihapus, ditiadakan, ya maka lihatlah ya seluruh orang Kristen ya. Tetapi justru malah digenapi oleh Tuhan dan dipertinggi. Ya, misalkan jangan membunuh. Tuhan pertinggi perintah ini dengan jangan membenci. Ya, kalau kamu ada amarah saja, sedikit saja, kamu sudah membunuh orang itu di dalam hati. Ya. Saudari, jadi kita perlu nampak bahwa untuk praktek ketentuan yang secara luaran ya sudah dihapus. Tetapi secara moralitas, hukum Taurat ini justru digenapi dan dipertinggi oleh Tuhan Yesus. Dan Dia sudah ada di dalam kita. Kita tidak lagi hidup bagi hukum Taurat, dalam arti kita tidak lagi hidup di bawah pengawasan hukum Taurat, karena kita sudah mati bagi hukum Taurat, kita hidup bagi Allah, kita bersatu dengan Allah. Ya, suami yang pertama sudah mati, dan kita memiliki suami yang selanjutnya ya, yaitu adalah Kristus, ya, suami kita yang sejati, supaya kita hidup baginya, hidup memuaskan Dia. Baik, demikian dari saya. Amin. Semoga bisa membantu. Amin. Amin. Baik, puji Tuhan ya. Jadi hukum Taurat kita boleh lihat aspek yang ada di dalamnya, ya. Satu moral, satu adalah praktek upacara yang luaran ya. Tadi Saudara Hasan katakan demikian. Lalu ya saya juga ingat Matius pasal 5 ayat 17 ya. Di sana Tuhan bicara, Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi, melainkan Dia datang untuk menggenapinya. Jadi puji Tuhan, Tuhan menggenapi hukum Taurat. Jadi misalkan tadi Sabat, ya itu adalah Tuhan sendiri sebagai Sabat. Kemudian mengenai makanan-makanan yang najis dan haram, Tuhan sendiri adalah makanan kita yang sejati, ya kan? Dan Tuhan sendiri akhirnya menjadi hukum Taurat itu bahkan menjadi anugerah yang dipertinggi ya, menjadi hukum yang dipertinggi lagi. Bukan hukum Taurat, tapi hukum rohayat tadi kita sempat bahas ya. Dan ini bekerja dalam diri kita mengendalikan setiap diri kita. Jadi puji Tuhan ya, ada Kristus yang menggenapi hukum Taurat, dan hari ini kita perlu hidup bukan di dalam hukum Taurat, tapi di dalam roh, di dalam Kristus. Oke, baik. Pertanyaan yang kedua, ini ya. Apa perbedaan hukum Taurat dengan hukum kasih karunia? Jika sudah ada hukum kasih karunia, apakah hukum Taurat sudah tidak berlaku lagi? Baik, saya coba jawab ya, saudari. Jadi yang dimaksud mungkin adalah kasih karunia ya.
Di sini tadi saya tidak sebutkan hukum kasih karunia, tetapi kasih karunia itu sendiri, kita tidak lagi hidup ya menurut hukum Taurat ya, tetapi kita hidup menurut kasih karunia atau bersandarkan kasih karunia. Jadi saudari, hukum Taurat sekali lagi tidak dihapus, tidak dihilangkan secara moral, tetapi justru digenapkan oleh Tuhan Yesus, Allah itu sendiri, karena manusia tidak mampu, ya saudari. Hukum Taurat mengekspos manusia, menelanjangi keadaan kita, dan melalui Tuhan Yesus mati, ya, dia bangkit, dia diberikan kepada kita, itulah saudari kasih karunia. Ya, kita boleh membaca di Yohanes ya, pasal 1, ayat yang ke, saya bacakan di sini ya, saudari. Ya, Yohanes pasal 1 ayat 17. Di sana dikatakan sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia datang. Ya, kasih karunia datang oleh Yesus Kristus. Ya, yang satu diberikan. Ya. Mengacu kepada apa? Suatu yang mati. Ya, memang hukum yang tertulis diberikan oleh Musa. Tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang. Artinya ini adalah persona yang hidup. Datang oleh Yesus Kristus. Ya. Artinya, saudari, yang bisa menggenapkan semua tuntutan hukum Taurat bukanlah karena kita berjuang dengan daging kita, tetapi melalui kita menikmati kasih karunia, yaitu Allah sendiri sebagai hukum roh hayat itu memenuhi kita, meresapi kita, kita berkontak dengan Dia. Amin. Semoga bisa membantu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Jadi jawabannya sudah cukup jelas ya di dalam ayat tadi, Yohanes 1 ayat 17. Puji Tuhan, Tuhan datang. Begitu Tuhan Yesus datang, kasih karunia atau anugerah itu datang, dan kebenaran itu datang. Dan ya Kristus akhirnya menggantikan itu ya. Oke. Baik, ada pertanyaan. Apa namanya? Yang ketiga, apa perbedaan hukum Taurat dengan hukum akal budi? Ya. Oke, baik. Saya coba jawab lagi ya, saudari. Jadi hukum Taurat itu adalah perintah Allah yang Tuhan berikan, itu berada di luar kita. Ya. Kita bisa lihat dua loh batu ya yang diterima oleh Musa, yaitu adalah hukum Taurat. Ya. Bahkan pokok dari hukum Taurat. Ya. Tetapi kita perlu mengenal ada hukum akal budi. Hukum akal budi ini ada di dalam ya, akal budi kita, pikiran kita, yaitu satu hukum yang membuat kita tuh merespon ya, wah ketika ada sesuatu yang baik, perintah yang baik, hukum akal budi ini akan meresponi, menyetujuinya. Saya suka, saya mau, saya mengikuti perintah itu, saya mau menjadi orang yang baik. Misalkan ada satu permintaan ya, bersabar ya, mohon antri. Ya. Hukum akal budi merespon, ya baik, ini adalah satu perintah yang baik, dia merespon. Ya. Tetapi, saudari, hukum Taurat itu adalah hukum yang tertulis secara luaran, di luar kita. Nah, hukum akal budi, dia akan merespon ya sesuatu yang baik yang Allah telah berikan. Tapi sekali lagi, ya hukum akal budi yang merespon dengan baik ini terhalang oleh karena kuasa dari hukum dosa dan maut di dalam tubuh daging kita yang lebih berkuasa. Amin. Semoga bisa membantu. Amin. Amin. Oke, baik. Ya, puji Tuhan. Saya rasa cukup jelas ya. Jadi hukum Taurat dengan hukum akal budi. Pikiran hukum Taurat
mewakili apa adanya Allah dan sebagainya, hukum akal budi dari diri kita, pikiran kita, ya. Namun dua-duanya ini ya tidak diperkenan oleh Allah. Dalam kitab Roma kita bisa melihat ya ada yang lebih tinggi daripada itu semua ya. Kalau hukum Taurat, hukum akal budi dalam diri kita bisa dikalahkan oleh hukum dosa dan hukum maut. Yang bisa merdekakan kita adalah hukum roh hayat. Oke, baik. Yang keempat, tadi ada pertanyaan demikian ya. Tadi waktu dijelaskan tentang berbuah, jaringan saya terputus. Saya mau bertanya, kalau belum mendapatkan orang untuk percaya pada Tuhan, artinya kita belum berbuah. Terus tadi ada yang hampir mirip-mirip juga ya. Di sini dikatakan Roma 7 ayat 4 mengatakan supaya kita berbuah bagi Allah. Ini berbuah artinya apakah kita membawa orang dibaptis atau juga bisa dikatakan kita memberitakan firman bagi orang. Baik, saya coba jawab. Mungkin nanti ada saudara yang melengkapi. Saudara-saudari, puji Tuhan, berbuah bagi Allah ini mengacu kepada dua hal ya. Dari yang saya baca dan saya nikmati, yaitu bahwa yang pertama adalah buah roh, ya, yang ada di dalam Galatia pasal 5, yang mengacu kepada kebajikan-kebajikan yang kita tampilkan, saudari. Person kita adalah menjadi person yang berbeda. Dulu kita ada buah-buah yang lain ya, saudari, yaitu buah-buah karena melakukan dosa. Ya. Banyak perbuatan-perbuatan yang tidak sepatutnya. Tetapi karena kita bersatu dengan Kristus, hari ini kita berbuah bagi Allah. Ada kekudusan, kasih, ya. Buah-buah roh ada 9 ya. Terakhir adalah pengendalian diri, ya. Dan yang kedua, berbuah ini juga mengacu kepada orang yang kita bawa kepada Tuhan, seperti di dalam Yohanes pasal 15. Yaitu ketika kita tinggal di dalam pokok anggur ini, kita akan berbuah banyak. Dan buah itu tetap yang mengacu kepada orang yang kita bawa diselamatkan. Jadi saudari, dengan normal, asalkan kita bersatu dengan Allah, bukan dengan satu daya upaya yang dibuat-buat ya saudari. Kita akan bisa mengekspresikan kebajikan yang pertama, dan yang kedua kita juga bisa menyalurkan hayat Kristus kepada orang lain, sehingga mereka juga bisa diselamatkan. Amin. Puji Tuhan. Baik, mungkin ada saudara ini yang mau menambahkan. Iya. Baik, karena waktu ya, silakan saudara Kenny mungkin bisa menjawab juga sekaligus menyimpulkan. Baik, saudari, puji Tuhan. Malam ini kita melihat jalan maju yang keempat ya. Saya ingin sedikit mengingatkan atau menguatkan kembali sebenarnya apa yang sudah dibahas oleh saudara Hansen, yaitu bahwa untuk mengenal jalan maju yang keempat ini, pertama-tama kita harus melihat ada 4 perkara yang kita bisa dapatkan kalau kita membaca kitab Roma pasal 6, 7, dan 8. Nah, 4 perkara ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah perkara di dalam Adam dan di dalam Kristus. Ini adalah fakta yang objektif. Artinya, sebagai seorang kaum beriman, kita sudah ya dilahirkan di dalam Kristus. Kita tidak lagi ada di dalam Adam. Namun, saudari, kita juga perlu melihat fakta secara subjektif. Artinya di dalam pengalaman kita, bahwa di dalam Adam, kita akan mengalami, kita masih ada di dalam Adam, kalau hidup kita adalah menurut daging. Sedangkan kita bisa mengalami segala manfaat, segala hasil, segala kekayaan di dalam Kristus, kalau kita hidup menurut roh. Inilah jalan maju yang keempat. Nah, sesuai dari ada 3 pertanyaan yang tadi ditanyakan, sebenarnya adalah dimulai dari pemahaman akan 2 perkara ini, ya, dua fakta ini. 2 fakta dari 4 perkara.
yaitu fakta objektif di dalam Adam atau di dalam Kristus. Fakta subjektif di dalam daging atau di dalam roh. Ya. Baik, saudari, maka Rasul Paulus di dalam Roma pasal 6, 7, 8 membawa kita melihat di atas diri manusia atau kita kaum beriman sebagai seorang Kristen, di dalam kita ada 3 hukum. Ya. Dan ada 1 hukum yang di luar. Jadi totalnya ada 4 hukum ya. Nah, hukum yang di dalam kita, yaitu pertama-tama ada di dalam tubuh daging kita adalah hukum dosa. Sehingga Paulus berkata bahwa dia adalah manusia yang celaka. Namun di dalam hati kita, karena kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, di dalam kita ada hukum akal budi, ada hukum kebaikan. Karena itu, dari hati kecil kita, saudari, entah kita seorang yang berpendidikan atau tidak berpendidikan, entah kita adalah seorang yang muda atau seorang yang tua, kita selalu punya keinginan berbuat baik. Minimal, saudari, kita punya keinginan menjadi lebih baik. Tetapi hukum akal budi kita, jika dibandingkan, jika diketemukan dengan hukum dosa, maka hasilnya selalu adalah hukum dosa lah yang menang. Sehingga Paulus berkata, keinginan yang baik ada pada, tapi bukanlah yang baik yang aku lakukan, melainkan apa yang tidak aku kehendaki. Tapi saudari, puji Tuhan. Memang di Roma pasal 7, Paulus berkata, aku manusia celaka, siapakah yang dapat menyelamatkan aku dari tubuh dosa? Di dalam Roma pasal 8, dia berkata, syukur pada Allah. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada hukum rohayat. Hukum rohayat ini tidak lain adalah di dalam Kristus. Membawa kita melampaui hukum dosa dan hukum maut. Dan membawa kita bisa menggenapi apa yang ada hukum yang di luar kita, yaitu hukum Taurat. Jadi saudari, hari ini, ya, kita kalau di dalam Adam, kita di dalam daging, kita tidak akan bisa menggenapi hukum Taurat. Tapi kalau kita di dalam Kristus, kita belajar hidup menurut roh, berjalan menurut roh, maka pelan-pelan ya, Tuhan akan membawa kita, hayat Kristus akan membawa kita, sehingga kita bisa menggenapi hukum Taurat. Nah, saudari, ya, semoga melalui berita malam ini, Tuhan tidak hanya membawa kita melihat satu fakta objektif, tapi moga Tuhan memimpin kita kepada pengalaman yang subjektif. Yaitu apa? Yaitu kita hidup menurut roh. Kita setiap hari membiarkan roh Allah memimpin kita, mengendalikan kita. Maka hasilnya adalah apa? Hasilnya adalah buah hayat. Hasilnya adalah kelimpahan hayat. Secara otomatis kita akan bawa orang mengenal, mengalami Tuhan. Ya, kita akan membawa buah-buah yang baru ke hadapan Tuhan. Puji Tuhan, karena waktu, saya pikir saya memberikan kata kesimpulan sampai di sini. Mari saudara kita berdoa, ya kita minta saudara Hansen bisa pimpin kita di dalam doa. Amin. Baik, mari saudari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena kabar sukacita ini telah sampai pada kami, membuat kami mengenal bahwa secara objektif kami telah berpindah dari Adam kepada Kristus, dan secara subjektif kami boleh hidup tidak lagi menurut daging, tetapi menurut roh. Oh Tuhan, kami mau Tuhan Kau bawa maju Tuhan, sehingga kami boleh menjadi orang Kristen yang normal, berbuah bagi Allah. Oh Tuhan, penuh dengan kebajikan-kebajikan yang dihasilkan dari buah roh, dan juga ada orang yang diselamatkan, memperoleh hayat, bahkan membawa mereka mengasihi-Mu Tuhan, melalui kelimpahan hayat yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, mohon bawa kami terus maju di dalam pengalaman ini. Di dalam nama Tuhan, Yesus Kristus yang kami kasih, kami telah berdoa. Amin. Puji Tuhan.